Selamat pagi menjelang siang, Ibu siapa namanya? Ibu dari Warni. mana? Nah, Warni Dari Karangbawang, Karangbawang. Telu RW 5. Ya, ini saya Bu. Ya, saya dari tim di organik. Memang sengaja mensurvei para petani dan pengen istilahnya mendengar paparan petani dan keluh kesah petani, apa sebetulnya petani butuhnya, dan pemupukan sudah maksimalkah apa belum. Nah, ini perlu dijelaskan sama petani sendiri supaya nanti pihak terkait bisa merekom atau bisa menghadirkan solusi. Nah, ini Bu, monggo paparkan bagaimana keluh kesahnya para petani di Karangbawang, apa kendalanya. Kalau keluh kesahnya sih masalah pengairan, Pak. Sering kalau ketiga kurang banyu, kalau banjir udan sepisan terus jeruk. Tergenang ya. Tergenang banjir. Terus masalah lemon-lemon ya pupuknya ya nek golet angel banget. Nah, ini kan butuh solusi lah ya Bu, intinya ya Bu. Nah, ini Bu, kami dari tim organik menyediakan menghadirkan bahwa ada pemupukan yang hanya 2 kali penyemprotan, 100 ubin hanya membutuhkan 10 kilo per 100 ubin, dan nanti pengaplikasian penyemprotan hanya 2 kali, dan sudah tidak menggunakan pemupukan seperti ular, keong, walang sangit, penyekoran sudah tidak dibutuhkan kalau sudah menggunakan pupuk di organik. Nah, pupuk organik ini Bu terhadir di Cilacap, tapi di Karangbawang sudah ada yang menyediakan. Di mana ya? Di tempat saya Bu. Oh, di tempat Bapak. Itu garansi 10 hari setelah diaplikasi kok nggak ada reaksinya, Ibu berhak ngecas atau mengembalikan pupuk sisanya. Jadi kalau beli di situ apa? Ya Bu, belinya nanti Bu 100 ubin biasanya naik 2 kintal Bu, biaya hanya 100.000. Pupuk juga di rumah Bapak apa? Pupuknya beli sendiri di tempat biasa, tapi 100 ubin Bu nanti hanya butuh 10 kilo Bu. 10 kilo disebarkan setelah 10 hari ditanam Bu. Nah, nanti pada usia umur 20 hari penyemprotan pertama, umur 40 hari penyemprotan kedua. Jadi Ibu nanti bisa melihat punya Pak San Sumarto yang di yayasan itu sama sekali tidak menabur urea Bu, hanya menggunakan penyemprotan organik dan segelas urea Bu. Ibunya nanti bisa pirso atau bisa melihat yang sebelah rumahnya Pak Ismiadi itu sama sekali tidak menabur urea. Nah, saya yang mengaplikasi atau saya yang menyemprot. Nah, ini kan solusi buat Ibu. Karena apa? Petani kan harus irit biayanya, dan juga ada kenaikan hasil panen. Nah, ini biasanya Ibu per 100 ubin berapa ratus ribu Bu keluarkan untuk pemupukan? Untuk pemupukan? Iya, biasanya sampai panen. 1 kandi. Waduh. 1 kandi, terus ada penyemprotan ular? Ya ada. Keong juga, ada. Ular juga, walang sangit kalau ada walang sangitnya jadi pupuk. Lah, ini luar biasa biayanya. 100 ubin berarti sampai 700 ribuan Bu. Ya habis lah. Wah, ini ada solusi yang 100 ubin hanya membutuhkan 100.000 plus urea, dan ada garansi dikawal terus Bu sampai panen, disorting Bu. Penyemprotan pertama disorting, penyemprotan kedua didokumentasi, sampai panen nanti dikunjungi rumahnya dan menanyakan hasilnya bagaimana. Coba besok akan aku coba. Iya, nah ini untuk solusi Ibu supaya nanti irit biayanya. Kemarin 1 bau Bu naiknya 1 ton Bu. Itu rata-rata yang menggunakan organik seperti itu. Mudah-mudahan nanti Ibu irit biayanya dan juga bisa meningkatkan kualitas padinya dan hasilnya. Nanti tempat Pak San Sumarto juga menggunakan organik Bu. Yang sini Bu, sebelahnya di sini. Nah, ini Ibu berarti ini kendalanya berarti air sama pemupukan. Pemupukan belinya bingung itu. Mahal. Kadang nggak ada, kadang kalau nggak punya surat apa itu? Tani nggak boleh. Saya kan nggak punya surat tani, saya nggak punya sawah sih, cuman penggarap. Iya, nanti walaupun garap tapi kan mengeluarkan biaya. Nah, ini perlu ada solusi Bu, supaya nanti Ibu garap sawah 200 ubin paling memerlukan 200.000. Dan hasil bisa dibuktikan setelah panen. Karena apa? Ini pupuk untuk solusi para petani.
Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Mudah-mudahan nanti Ibu menggunakan organik dan kami kawal supaya Ibu bisa ya dan juga bisa membenahi lahan, terpenting hasilnya bisa meningkat. Nah, terima kasih sekali. Mudah-mudahan Ibu nanti sukses dalam bertani. Nah, sedang mengerjakan tanam padi di pagi hari ini, di hari Sabtu yang memang ibu-ibunya semangat luar biasa dan juga ibu-ibunya memang perlu diedukasi supaya nanti bisa bercerita ke petani atau suaminya yang menggarap sawah, dan juga nanti petani-petani di Karangbawang bisa membantu ketahanan pangan melalui hasil panen yang sangat diharapkan, karena petani-petani semuanya memang mengharapkan hasil yang baik dan bagus supaya petani bisa irit biaya. Dan juga petani-petani di Karangbawang memang kendalanya adalah air dan irigasi yang tidak rata, karena sebagian kiri memang irigasinya terkontrol dengan baik, tapi di sebelah sini irigasinya kurang dan kadang mengandalkan air hujan dan juga mengandalkan air sisa dari pembuangan di sebelahnya. Nah, ini perlu diperhatikan pemerintah atau orang-orang yang memang berkepentingan harusnya mengetahui, karena petani semuanya butuh pengairan yang baik dan petani semuanya butuh hasil yang sempurna, hasil yang baik, karena semuanya mengeluarkan biaya yang enggak sedikit, karena biaya yang dikeluarkan petani memang sangat luar biasa dengan pemupukan yang menggunakan kimia memang sangat menguras kantong dan juga bisa kadang berhutang ke orang lain supaya bisa tanam padi, tapi kadang hasilnya tidak sesuai karena lahan selama ini kurang dibenahi dan juga kurang memperhatikan bagaimana supaya tanamannya subur dan pemupukannya irit tapi hasilnya lebih baik dan atau meningkat. Nah, ini yang memang kadang-kadang perlu sosialisasi supaya petani-petani di Karangbawang bisa menikmati hasil dan bisa untung dengan bertani, karena supaya nanti petani-petani muda juga bisa mengikuti jejak petani senior yang sudah berkecimpung puluhan tahun. Tapi ini perlu ada update supaya nanti petani memilih hal yang simple, petani memilih hal yang lebih efisien, karena pemupukan di organik hanya 2 kali penyemprotan dan sudah tidak membutuhkan biaya-biaya tambahan seperti penyemprotan keong, ular, dan juga penyemprotan seperti penyekoran dan penyemprotan walang sangit sudah tidak dibutuhkan apabila kalau sudah menggunakan pemupukan di organik. Nah, ini kembali lagi ke ibu-ibu, nanti mudah-mudahan bisa bercerita dengan suaminya atau tetangganya yang bertani supaya irit biayanya dan juga bisa meningkatkan hasil dan juga kualitas berasnya lebih baik dan sehat. Nah, ini sangat mendukung supaya petani bisa sukses dan juga petani di Karangbawang Kawunganten khususnya bisa sejahtera, karena semuanya petani mengharapkan hasil yang baik, tapi harus ada metode terbaik dan ada perubahan yang sangat harus dilakukan supaya tanamannya atau tanam padinya bisa meningkat. Nah, ini terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, komen supaya channel ini bisa berkembang dan juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih dan jangan lupa sekali lagi di subscribe. Nah,